Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pelajaran kita sore ini adalah fikih. Kita membahas kitab Umdatul Ahkam, hadis yang kedua, yaitu sabda Rasulullah SAW, la yakbalullahu sholata ahadikum. Nah, hadis ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Tidak salah seorang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat di antara kalian apabila berhadas sampai berwudu. Nah, yang lalu sudah dibahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ikhtiyariyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbuat atau mempunyai sifat ikhtiyari. Ikhtiyari itu memilih, mau menerima ataupun tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mazhab daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebagian dari kelompok Asy'ariyah itu menolak adanya sifat ikhtiyari bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata beliau masih di dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok Asy'ari mengatakan la tasifillaha, jangan engkau mensifati Allah annahu yanzilu ila sama'id dunya. Tidak boleh orang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Padahal ini hadisnya sahih, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Dan Allah mengatakan barang siapa yang meminta akan diberi, barang siapa yang berdoa akan dikabulkan, dan barang siapa yang istighfar akan diampuni. 3 perkara ini. Itu setiap malam Allah turun. Hadisnya sahih. Tapi kelompok Asy'ariyah dan lainnya itu menolak keyakinan itu. Nah, mereka mengatakan jangan kamu sifati Allah bahwa Allah itu turun ke langit dunia. Nah, namanya turun berarti dari atas ke bawah dan naik lagi. Nah, itu namanya sifat ikhtiyari, perbuatan Allah yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini ada kelompok-kelompok yang menolaknya, di antaranya kelompok Asy'ariyah. Wala yatakallamu, dan Allah itu tidak berbicara, takallam. Jadi Al-Quran itu bukan kalamullah. Terus Al-Quran itu apa? Al-Quran itu hikayah. Hikayah itu asalnya cerita. Cerita dari kalamullah. Adapun kalam Allah itu berbicara itu pada zatnya yang tidak bisa digambarkan. Nah, nanti
kadang Allah berbicara dengan bahasa Arab seperti Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah cerita dari kalamullah, bahasa gampangnya gitu. Berarti Al-Quran itu bukan kalamullah. Bukan. Ini juga kelompok Asy'ariyah yang menolak bahwa Al-Quran itu kalamullah. Mereka bilang Al-Quran itu hikayah dari kalamullah. Itu menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran itu kalamullah dan itu sifat Allah. Banyak ayat-ayatnya Allah katakan juga pada orang tawanan perang dari Rasulullah, biar mereka tawanan-tawanan itu jangan dilepas supaya mereka mendengarkan kalamullah, ayyasma'a kalamullah, supaya mereka mendengarkan kalamullah. Dan itu sudah sepakat Ahlus Sunnah, Salafus Saleh sepakat bahwa Al-Quran itu kalamullah. Nah, barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah, maka para ulama itu mengkafirkan karena bertentangan pendapatnya itu dengan ayat-ayat dan hadis sahih. Dan itu bukan Ahlus Sunnah yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, apalagi mengatakan makhluk. Al-Quran itu makhluk. Nah, karena kalau makhluk itu bisa musnah, bisa hilang. Adapun kalau kertasnya yang dipakai menulis Al-Quran, kertasnya itu makhluk. Tapi yang ditulis di kertas itu adalah apa? Kalamullah. Juga tinta, kalau tintanya itu makhluk, tapi yang ditulis dengan tinta tersebut di kertas, nah itu kalamullah. Nanti akhir zaman kata Rasul itu tidak ada kertas, mushaf itu tinggal kertasnya, tulisannya tidak ada. Atau ketika kita membaca Al-Quran, Al-Fatihah misalnya, adapun suara kita, mulut kita itu makhluk, tapi yang keluar dari mulut kita, yang kita suarakan, itu namanya apa? Kalamullah. Itu sifat Allah. Jadi Al-Quran, kalau ditanya Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kalamullah. Bahwa Allah itu berbicara. Nah, wala yakbalu, Allah itu tidak menerima, wa yaruddu, dan tidak menolak. Nah, kenapa Allah tidak menerima dan tidak menolak? Li'anna hadhihi asya'u hawaditsu, karena ini menolak menerima itu adalah perkara-perkara baru. Sementara Allah itu bukan perkara baru, Allah itu tidak baru. Ini alasan akal mereka sampai menolak. Termasuk yang ditolak hadis ini, hadis dari Abu Hurairah, hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, itu pun ditolak. Kenapa? Kata Syekh, karena akal mereka yang memang rusak. Kata beliau ini, hadhihi al-qaidata wahmiyatun, karena akidah mereka, pikiran mereka dibangun di atas kaidah yang membingungkan. Nah, maka kalau ada hadis sahih, kita harus menerima. Hadis ini misalnya, Allah tidak menerima sholat orang yang berhadas. Nah, berarti Allah itu menerima dan tidak menerima, ya kan? Nah, itu mereka tidak setuju. Enggak, Allah itu tidak punya sifat menerima dan tidak menerima. Berarti pikirannya sampean bertentangan dengan apa? Hadis sahih ini. Maka hadis tetap mengajarkan kebenaran walaupun pikiran manusia itu yang rusak. Jadi yang rusak itu bukan pikiran manusianya, bukan hadisnya, selama hadis itu sahih. Nah, karena kaidahnya tidak ada hadis yang sahih bertentangan dengan akal yang sehat. Kaidah itu tidak ada hadis yang sahih bertentangan dengan akal yang sehat. Wal hawaditsu, kata beliau, adapun perkara-perkara baru
la taqumu illa bihadisin. Perkara-perkara baru itu tidak akan terjadi kecuali oleh sesuatu yang baru. Nah, ini kaidah rusak ini. Ini kaidahnya kelompok Asy'ariyah bahwa sesuatu yang baru tidak akan terjadi kecuali oleh sesuatu yang baru. Makanya beliau subhanallah. Apa subhanallah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persangkakan kepada Allah. Lakinnana idza qulna, hanya saja kalau kita katakan innallaha la taqumu bihi al hawaditsu, kalau mau kita turuti mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan suatu yang baru, lazima min hadza alla yakunu fa'alan lima yurid. Berarti Allah itu tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki. Allah itu tidak bisa melakukan sesuatu yang diinginkan. Berarti kalau Allah itu tidak bisa menegakkan sesuatu yang baru, seperti bicara itu kan baru bicara. Bahasa Arab dulu pakai Ibrani, sekarang bahasa Arab. Nah, itu Allah itu tidak takalam, tidak berbicara misalnya. Kenapa? Karena kalau berbicara itu sesuatu yang baru. Ya kalau mau dibilang begitu bahwa Allah itu tidak melakukan sesuatu yang baru, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan apa-apa yang diinginkan. Sementara di ayat surat Al-Buruj ya, fa'alun lima yurid. Allah itu fa'al. Fa'al itu melakukan. Li'annal fa'ala, karena al-fa'al lima yuridu, karena melakukan apa-apa yang diinginkan, huwallazi yaf'alu ma yurid, dialah yang melakukan apa yang diinginkan. Nah, wa in syaa lam yaf'al, kalau mau tidak melakukan, dan kalau mau melakukan ya melakukan. Fayalzimu min hadza ta'tilullah min a'dhawi ma yata'allaqu birrububiyah. Kalau sampai diterima perkataan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan suatu yang diinginkan, berarti harus menolak. Ta'til itu menolak sifat Allah, terutama sifat-sifat yang berkaitan dengan rububiyah. Rububiyah itu mencipta. Padahal Allah itu fa'alun lima yurid. Allah itu selalu berbuat, selalu melakukan apa yang diinginkan. Coba di sekitaran kita saja. Setiap hari, setiap pagi itu kalau ke pasar itu ada lombok, ada tomat. Ya, siapa yang melakukan, yang bikin tomat tiap hari ada itu? Kangkung, bayam. Lalu siapa yang bikin setiap hari kok ada itu? Kalau mau dibilang Allah itu tidak melakukan sesuatu yang diinginkan, artinya Allah kan selalu berbuat, selalu melakukan apa yang diinginkan. Seperti surat Al-Buruj tadi, Allah itu fa'alun lima yurid. Allah itu melakukan apa yang diinginkan. Artinya walaupun Allah melakukan sesuatu yang diinginkan, tidak ada orang yang bilang Allah itu baru. Ya. Dan bukan berarti kalau Allah melakukan sesuatu yang baru, bukan berarti Allah itu baru. Nah, ini rusaknya akidah mereka, kaidah mereka yang mengatakan kalau berbicara, menerima dan menolak itu suatu yang baru. Nah, belum tentu menerima dan menolak harus baru, itu belum tentu. Wa huwa al-fi'lu wat tadbiru. Namanya mencipta itu perbuatan Allah mencipta. Wat tadbir, dan mengurusi.
mengurusi tiap hari, mengurus alam ini supaya matahari tetap terbit setiap hari dan tenggelam supaya alam ini tetap teratur. Itu siapa yang mengatur? Nah, itu kan kehendak Allah, itu namanya fa'alun lima yurid. Allah itu melakukan apa yang diinginkan. Fahaula'i wal iyadu billah, mereka itu orang-orang Asy'ariyah dan yang sefaham dengan mereka, naudzubillah, kullama farru min syai'in, ketika mereka lari dari sesuatu. Tadi lari dari hadis ini ya, mengatakan Allah itu tidak menerima dan tidak menolak, karena itu berarti suatu yang baru. Allah tidak bicara dan mereka lari, mereka tolak. Waqa'u fi ahbatsa minhu wa asyar, pasti mereka terjatuh pada suatu pemahaman yang lebih jelek dan lebih berbahaya. Li'anna aqidatahum mabniyatun ala auhamin, karena akidah mereka, keyakinan mereka itu dibangun di atas auham. Wa khayalatin fasidatin, auham itu kebingungan-kebingungan, wa khayalat dan hayalan-hayalan fasidatin yang rusak. Maka ahlus sunnah itu enaknya ahlus sunnah itu orangnya diam, dia nggak ada pikiran macam-macam, dia cuma dengarkan aja hadis itu, bunyinya hadis, ya itu dipahami. Tapi di luar ahlus sunnah, semua golongan di luar ahlus sunnah itu bikin pemahaman dulu, bikin kaidah-kaidah dulu, baru setelah kaidahnya nyebar dia cari dalil. Ketika dalilnya nggak cocok sama kaidah yang mereka bikin, yang ditolak apa? Dalilnya. Nah, makanya ahlus sunnah itu tidak banyak bicara, orangnya diam, dipahami dan benar diamalkan. Nah, al-faidatu tsaniyah, faidah kedua dari hadis tadi, hadis Abu Hurairah, bunyinya tadi apa? Allah tidak menerima sholat di antara kalian apabila berhadas sampai berwudu. Ya, gitu hadisnya ya. Hadis dari Abu Hurairah. Faidah kedua, istiratu taharati likulli man aradas shalah, bahwa disyaratkan orang itu toharoh, bersuci, bagi setiap orang yang hendak sholat apabila dia berhadas. Nah, li umumi qaulihi, berdasarkan hadis tadi, sholata ahadikum, sholat di antara kalian. Nah, falau shallal muhditsu nasiyan, kalau ada orang berhadas lupa, au jahilan atau tidak tahu, fa sholatuhu mardudatun, maka sholatnya itu mardudah, apa? Tertolak. Li'annal haditha, karena hadisnya lam yuqayyid, tidak membatasi, artinya tidak dibatasi kecuali lupa misalnya, atau kecuali orangnya nggak ngerti bahwa dirinya ngentut misalnya. Wa alaihi al-i'adatu, maka dia wajib mengulang kalau sholat kondisi apa? Muhdits, berhadas. Wa yartafi'u anhu al-ismu, dan terangkat dosa. Sholatnya tidak sah tapi nggak dosa, terus ya dia harus sholat lagi, sholatnya diulang tapi tidak dosa, kecuali kalau nggak diulang ya dosa, karena sholatnya belum sah. Kenapa? Karena dia sholat dalam kondisi apa? Hadas, sholatnya tidak sah. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan Allah Ta'ala, kalau lupa, tadi lupa saya, apa dosa saya ya, sholat lupa, nggak bawa saya tadi ngentut misalnya, atau saya nggak tahu kalau sholat itu harus berwudu dulu misalnya. Apakah saya berdosa? Tidak berdosa, tapi harus ulang sholatnya.
Berdasarkan firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan engkau siksa kami jika kami lupa. Au akhtona, atau kami salah. Nah, waman yusalli wa huwa muhditsun, barang siapa yang sholat dan dia muhdits, berhadas, wa huwa la yadri, dia tidak tahu, kalladzi ya'kulu lahmah ilbil, seperti orang yang makan daging unta. Jadi unta itu hukumnya halal dimakan, tapi itu membatalkan wudu. Dia tidak tahu bahwa makan unta itu membatalkan wudhu, tidak tahu, belum pernah dengar, belum pernah ngaji. Wa huwa la yadri annahu nakidun lil wudhu. Dia tidak paham, tidak tahu bahwa daging unta itu membatalkan wudhu. Nah, bagaimana dia? Maka dia harus ngulang, ya, ngulang sholatnya, dan dia tidak berdosa asalkan diulang sholatnya. Wa kadzalika al yafsua, demikian juga orang yang ngentut, tapi ngentutnya tidak ada suaranya. Bahasa Arabnya di sini yafsu. Wa yadhunnu, dan dia meyakini, annalladzi yanqudul wudu huwa ad-durat. Dia meyakini atau dia memahami bahwa kentut yang membatalkan wudhu itu adalah ad-durat. Durat itu kentutnya banter sampai ada suaranya. Nah, kenapa dia pemahamannya seperti ini? Kalau enggak ada suaranya enggak batal, kalau ada suaranya batal. Muhtajjan, dia berdalilkan hadis sahih. La yansarifu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berpaling dari sholat hatta yasma'a, sampai kamu dengar. Sampai kamu dengar. Tadi saya enggak dengar saya ngentut. Hatta yasma'a sautan au yajidu rihan, sampai kamu mendengar suara kentutnya atau kamu mendapati baunya. Dua ya. Ini ngentut, tidak ada suaranya, nggak ada baunya. Batal apa enggak? Makanya sampai ada pemahaman seperti itu. Nah, ada orang ngentut, tahu dia bahwa dirinya ngentut, cuma nggak ada suara, nggak ada bau. Nggak apa-apa ini, karena Rasul bilang jangan menoleh, jangan keluar dari sholat sampai terdengar suara atau bau. Padahal dia ngentut. Batal apa enggak? Ini mana hadisnya? Hadisnya itu mendengar suara atau ada bau. Enggak ada ini, terasa, enggak ada. Dia cuma kata Rasul, jangan kamu menoleh dari sholat sampai kamu mendengar hatta yasma'a sautan au yajidu rihan, atau kamu dapat baunya. Saya ngentut tapi enggak ada suaranya, tidak ada baunya. Makanya sampai ada yang memahami seperti ini, bahwa yang batalkan wudhu itu kalau ngentutnya ada suara, ada bau. Mana dalilnya? Ini sahih ini. Nah, mana Tahir? Batal apa enggak? Apa? Mas Yono, batal. Loh, kemana dalilnya? Nah, jadi sholatnya batal. Nah, sholatnya batal karena dia yakin ngentut. Dan sudah dibahas bahwa ngentut itu termasuk hadas yang membatalkan sholat. Nah, di sini hadis ini bagi orang yang ragu. Kalau ragu, baru ini hadisnya yang dipakai.
Kalau tadi saya sudah yakin bahwa ngentut, ya itu batal. Walaupun tidak ada apa? Suara dan bau. Dan ini dalil juga bahwa keyakinan itu lebih tinggi, lebih kuat daripada ragu. Ini kan ragu yang Rasul bilang, gak usah noleh sampai terdengar suara dan ada baunya. Ini orang ragu. Nah, karena banyak sekarang orang depresi, stres, gila, gara-gara nuruti perkara-perkara yang ragu. Saya ini sehat apa enggak ya? Terus diikuti pikiran-pikiran apa. Ada orang datang ke rumah, itu sudah parah seperti orang gila, itu rambutnya panjang, sudah kemana, sudah mau bawa kerdus, sudah mau keliling. Terus kayak orang gila gitu. Tak periksa, ternyata cuma ngikuti pikiran-pikiran keraguan-raguan. Bilang, saya ini sehat apa enggak Ustadz? Tak kasih kopi, coba diminum kopinya. Diminum bisa, ngangkat gelas itu bisa. Wah, sehat ini sama saya. Oh iya ya, saya sehat. Iya. Tapi gini-gini, nah itu penyakitnya ini tadi banyak tapi-tapi tadi. Nah, kalau ada tapi-tapi lagi, jangan dihirau, segera ditolak, ditepis, ditinggalkan, karena itu penyakitnya. Oh gitu ya. Sampai rumah saya kan Singosari, dari Lawang sana, dekat rumah sakit jiwa sana. Ya sering dibawa rumah sakit jiwa. Dia telepon ke saya, coba bawa sini, coba sampean ke sini, Mas. Enggak bisa, saya naik motor enggak bisa. Kayak gitu, lemas, enggak bisa naik motor. Coba minta antar, diantar sama istrinya ke rumah. Duduk, ya gitu, duduk sebentar, tak kasih kopi. Dia bilang, gimana Ustaz? Enggak apa-apa sama nenek, sehat kok, enggak apa. Tapi kalau gini-gini, nah itu penyakitnya, tapi. Terus gimana Ustaz? Itu jangan dihirau, jangan dituruti. Kalau muncul, buang. Kalau muncul, buang. Muncul, buang. Saya sehat. Oh gitu ya. Coba sekarang berdiri, wudu. Gimana Ustaz? Sehat sama sekarang? Ya sudah, boleh pulang. Boleh Ustaz, boleh. Pulang dia. Tadi diantar istri, sekarang di depan gonceng istrinya. Nah, itu cuma tadi keraguan-raguan. Dengan apa ngilangi keraguan-raguan? Dengan keyakinan. Jadi keyakinan tidak bisa mengalahkan apa? Keraguan-raguan. Kayak ini tadi. Ini kan bingungi malian orang. Saya enggak apa-apa ngentut, pokoknya enggak ada suara dan enggak ada bau. Loh, kok ini pemahaman baru, ini aneh ini. Loh kok aneh? Ada hadis. Nah, ini bawakan hadisnya. La yansarifu, jangan berpaling dari sholat hatta yasma'u sautan au yajida riha. Gak usah noleh dari sholat sampai mendengar suara kentut atau dapat bau. Ini kan sahih. Tapi sama ngentut tadi. Iya ngentut. Gitu. Ya batal ngentut. Yang ketiga, faedah kedua apa tadi? Apa Mas Tahir? Kedua tadi. Harus masuk di dadanya, di hati. Apa? Bahwa setiap syarat bagi orang sholat itu harus apa? Toharoh, sampai hilang apa? Hadasnya. Faidah yang ketiga, al-faidatus salisatu ta'dhimu sa'nis sholat, agungnya perkara sholat. Bahkan sholat ini pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama diadili oleh Allah itu sholat. Kalau sholatnya itu jelek, maka yang lainnya sudah tidak dihirau. Nah, haitsu la yaqbaluha Allahu azza wa jal, pentingnya sholat ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat kecuali
hamba itu harus suci badannya dan tempatnya. Nah, kama yutahiru qalbahu, sebagaimana dia harus mensucikan hatinya. Menunjukkan bahwa sholat ini perkara yang sangat agung. Nah, kita lanjut ke faedah keempat. Yang khilaf-khilaf saya lewati. Al-faidatur rabi'ah, faidah yang keempat. Yang ketiga tadi ada pembahasan tentang ini. Orang yang ngentut boleh enggak memegang Al-Quran? Orang yang hadas, atau kalau perempuan haid kayak gitu. Kalau kita lagi junub atau ngentut, yang istilahnya itu hadas, kita hadas boleh enggak megang Al-Quran? Sementara di hadis, di ayatnya la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali mutahharun. Khilaf dibahas panjang dari awal tadi berapa halaman. Kesimpulannya ya, kesimpulan dari Syekh Ibnu Utsaimin, fanaqulu ala sabilil ahwat, untuk hati-hatinya kata beliau, alla yamassal mushafa, agar jangan memegang Al-Quran, illa man huwa tahirun minal hadatsaini, kecuali orang yang suci dari dua hadas. Dua hadas maksudnya apa? Al-asghari wal akbari. Yang besar itu apa? Haid atau junub. Yang kecil hadas kecil itu hadas yang bisa dihilangkan dengan wudu, tatayamum. Kalau dibahas dalil-dalilnya sudah panjang pembahasan yang kita lewati. Selama ini gimana? Megang. Kata beliau, hati-hatinya jangan nyentuh. Nah, al-faidatur rabi'atu, faidah keempat, yajuzu an nusalliyas salawatil khamsa, boleh seseorang sholat 5 waktu, awis siti atau 6, awis sab'a atau 7, awil asra atau 10, biwudu'in wahidin, dengan satu wudu. Maksudnya paham ya? Boleh seseorang itu sholat 5 waktu, 5 kali, mulai subuh sampai isya, atau 6 sholat, jadi subuh sampai subuh lagi 6 ya, atau sampai duhur berarti 7, atau sampai 10 ini, 10 berarti 2 kali 5, 5 kali 2, 2 hari enggak batal. Karena enggak tidur, orangnya melek, pengen rabi. Ya bahaya. Tirakat. Nah, biwudu'in wahidin, dengan satu wudu boleh. Nah, wa yuqsadu bisiti, yang dimaksudkan dengan 6 sholat, 7 dan 10, faridatul yaumutsani, yaitu fardu pada hari yang kedua. Fa yajuzu an yusalli asra shalawatin biwudu'in wahidin. Jadi boleh, kalau tidak batal boleh. Tapi kalau misalnya walaupun tidak batal, misalnya mau tajdid, itu boleh. Tajdid itu memperbarui wudu, itu juga boleh. Nah, madama lam yuhdits, selama dia tidak berhadas. Mana dalilnya? Ya hadis ini, hadis dari Abu Hurairah, hadis kedua ini.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, idza ahdatsa. Allah tidak menerima sholat di antara kalian kalau kalian berhadas. Saya 2 hari enggak berhadas. Nah, walaqad shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amal fathi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat pada hari Fathu Mekah ya. As-salawatil khamsa biwudu'in wahidin. Ini ada hadisnya. Bahwa Rasul pernah sholat 5 kali. 5 kali sholat 5 waktu dengan 1 wudu. Fasa'alahu Umaru, maka Umar bertanya, faqala innaka sana'tal yawma syai'an. Kata Umar, sesungguhnya engkau Nabi melakukan hari ini suatu perbuatan lam takun taf'aluhu min qablu, yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Qala amdan fa'altu dzalik. Maka Nabi menjawab, sengaja aku lakukan seperti itu. Kenapa disengaja oleh Rasul? Liyubayyina, untuk menerangkan atau untuk menjelaskan jawaza jam'is sholawati biwudu'in wahidin. Ya, jelas ya. Ini untuk menerangkan bahwa boleh 1 kali wudu untuk 5 waktu sholat. Nah, al-faidatul khamisatu, faidah kelima dari hadis kedua ini, al-istinja'u laisa syarton lil wudu. Istinja, cawi, itu bukan syarat wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis ini, idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Apabila kamu berhadas sampai wudu. Nah, kalau istinja itu artinya cawi, bahasa Jawanya itu cawi. Bahasa Indonesianya apa? Membersihkan kotoran yang keluar dari 2 jalan. Bisa dengan air atau dengan istijmar. Istijmar itu selain air, bisa batu atau lainnya. Walam yakul wal yaghsil dzakarahu, Rasul tidak mengatakan cucilah kemaluannya. Misalnya kejeding, dia tidak kencing, kejeding masuk jeding, dia tidak kencing, mau wudu, tapi dia malah cawi dulu, padahal tidak kencing. Gimana itu? Nah, makanya beliau bilang tidak disyaratkan kalau mau wudu itu apa? Istinja dulu, cawi dulu. Loh, kamu nggak pipis kok cawi, barang ada apa? Supaya srek misalnya. Oh, ada srek-srekan barang dalam agama ini. Ikuti dalil saja, nggak pakai nambah-nambahi srek. Nah, kalau Syekh Fauzan malah mengatakan itu bid'ah itu. Mengatakan seperti itu. Nah, kalau mau srek itu ikuti dalil. Karena banyak orang kepingin, karena urusan srek ini ya, urusan srek, habis kencing ingin meyakinkan bahwa kencingnya sudah bersih. Itu sampai seseorang bisa melakukan 20 kebid'ahan, 20 ajaran baru. Ingin memastikan bahwa kencingnya sudah enggak ada. Itu toh. Pertama, dilihat. Kemaluannya itu dilihat, diincengi. Kalau ditanya mana dalil nginceng kemaluan itu? Ya. Kedua, diurut-urut. Diurut dari atas ke bawah. Kalau ditanya mana dalilnya? Habis kencing diurut-urut. Ketiga, daham-daham ngeden-ngeden. Kayak orang mau melahirkan. Ada juga yang keempat, loncat-loncat. Ya, loncat-loncat kayak gitu. Ada mungkin berikutnya gelantung ini, supaya hanya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim sampai ada 20. Padahal kalau ikuti dalil dan orangnya normal, artinya normal itu enggak
terbawa oleh bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan was-was, ya sudah, habis kencing disiram aja, dicawii pakai air, sudah, itu sudah suci. Kalau khawatir was-was, diperciki sekitarnya, karena nanti kalau bangun, wah kok ada basah, nah itu sudah tertutupi. Kok ada basah, ini apa ini, kencing apa air? Karena sudah diperciki, sudah tertutup, untuk ngilangi apa, permainan syaitan. Itu ada hadisnya, merciki. Tapi kalau 20 tadi, ngurut-ngurut, nginceng-nginceng, loncat-loncat, nah, atau membasuh wajah dalam wudhu itu sudah 3 kali. Kan batasannya yang wajib itu 1 kali, 2 kali itu sunnah, 3 kali itu sunnah, dan batasannya 3 kali. Tapi karena ndak srek, berkali-kali sampai sekali mau dihabisin semua, nggak srek-srek. Sampai ada ya disebutkan dalam kitab, dia selulup dikali, selulup bangun, apakah saya sudah suci, hadas saya ini sudah terangkat. Kata ulama yang ditanya itu, oh nggak bisa, nggak terangkat. Kenapa? Yang terangkat wudhunya itu, hadasnya itu orang sehat. Kalau sampean selulup itu bukan orang sehat itu. Ya orang gila lah, malah sampai wudhu sampai selulup, dalam rangka apa? Untuk mengejar yang namanya srek tadi. Jadi srek atau mau hati-hati dengan apa? Sunnah Nabi, aman kayak gitu. Kalau nuruti syaitan, rusak, ibadah itu rusak. Wa ma asbah dzalika, dan yang semisal itu Nabi tidak mengatakan cuci dulu kemaluannya kalau mau wudu. Karena ini banyak, beliau nyebutkan karena banyak terjadi kalau mau wudu masuk kamar mandi dulu, dia istinja dulu. Falau annal insana tawaddaa, kalau manusia itu berwudu awalan tsumma stanji tsaniyan, kalau orang itu berwudu kemudian istinja setelah berwudu, awis tajmaro atau istijmar, istinja ini pakai air, kalau istijmar pakai batu, la sahha wudu'uhu, sah wudunya. Wa hadza ala qaulir rajih, dan ini pendapat yang paling benar dari sekian pendapat. Nah, ini baru juga bagian itu yang gitu. Loh, mari wudu cawi. Nah, berarti tadi wudu dulu belum cawi ya. Habis kencing dia wudu dulu, baru setelah wudu dia istinja. Karena tadi di awal beliau bilang bahwa mau wudu itu enggak disyaratkan istinja dulu. Nah, sekarang kalau wudu dulu baru istinja, kata Syekh di sini enggak apa-apa, sah wudunya. Wa hadza wa qala ba'dul ulama, tapi sebagian ulama mengatakan la yasihul wudu, tidak sah wudunya hatta yastanji aw istajmara. Nah, lakinil ayatu, hanya saja ayat surat Al-Maidah ayat 6, wal ahaditsu, dan hadis-hadis banyak, berarti hadisnya tadullu ala annahu menunjukkan bahwa la ala kota, tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya, bainal istinja wa bainal wudu, antara istinja dan wudu, tidak ada hubungannya. Nah, seakan-akan dari sini sampean masih ada barang najis di dirinya tapi wudu, iya kan belum istinja, masih ada najisnya, wudu, sah nggak wudunya? Kalau beliau bilang apa? Sah, walaupun sebagian ulama mengatakan apa? Tidak sah. Jadi kalau ditanya, sampaikan aja ilmu yang nyampe pada kita itu khilaf di kalangan ulama, ada yang bilang nggak sah, ada yang bilang sah.
Tapi ayat maupun hadis sebenarnya tidak ada hubungannya antara apa? Cawi dan wudu. Coba lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, kalau kamu mau salat, fagsilu wujuhakum, cucilah wajah kamu, sampai akhir ya. Walam yadhkurillahu al-furuj, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan al-furuj. Furuj itu kemaluan ya. Wa ala hadza fayakunu istaratu taqaddum al-istinja al-istijmar alal wudu fihi nadhar. Sehingga dengan ayat dan hadis ini pensyaratan kalau mau wudu itu harus istinja dulu atau istijmar dulu, itu persyaratan yang harus ditinjau lagi, kata beliau. Wassawabu, adapun Syekh sendiri ya, yang benar kata beliau, annahu la yustaratu, tidak disyaratkan kalau wudu itu harus apa? Istinja dulu. Artinya kondisi zaman masih ada barang najisnya, kemudian wudunya apa? Sah. Nah. Wa yustaratu li sihhatis sholati, dan disyaratkan untuk syarat sahnya salat tadhirul mahal, bersihnya tempat, atau bukan bersihnya, sucinya tempat, minal bauli wal ghaiti, dari kencing dan kotoran. Walakin hadza syartun mustaqillun, tapi ini syarat tersendiri, tidak ada kaitannya dengan wudu. Nah, karena ini urusan apa? Tempat. Adapun kalau wudu ini urusan apa? Badan. Wa in sa'ala sa'ilun, kalau ada orang bertanya, hal yu'khadhu minal hadis, apakah diambil dari hadis ini, hadis Abu Hurairah ini, annahu law wada'ahu ghairuhu lam yasih. Misalnya ada orang mewudukan, apakah sah atau enggak? Misalnya Tohir lagi cuape, mau sholat malas kejeding, atau demam, kalau kena air demam, bilang ke istrinya, dek aku wudu no dek, sampean sing wudu. Annahu qala hatta yatawaddaa, fal jawab, maka jawabannya, soalnya apa tadi? Boleh enggak orang itu diwudukan orang lain ya? Jawabnya Nabi mengatakan hatta yatawaddaa. Walam yakul, Nabi tidak mengatakan au yuwaddi'uhu ghairuhu, atau diwudukan oleh orang lain. Falana fi dzalika an naqul, maka dari itu kita katakan imma alal ghalib, maka keseringannya, au man wada'ahu ghairuhu bi idznihi faka'annama tawadda'a wa huwa bi nafsihi. Jadi di sini harus wudunya sendiri baru terangkat hadasnya sendiri. Enggak bisa orang lain itu ngangkat hadasnya yang lain. Nah. Artinya kata beliau, walihadza yunsibul fi'lu lil insan ma'annal qa'ima bihi ghairuhu. Jadi walaupun sudah dikerjakan oleh orang lain, itu masih ada, hadas itu masih ada pada orangnya, belum apa? Terangkat. Nah, walaupun misalnya pada perbuatan lain bisa jadi bisa dilakukan, bukan dia yang melakukan, tapi dinisbatkan, disandarkan pada dirinya. Itu banyak orang lain yang melakukan, tapi penyandarannya kepada orang lain. Misalnya di sini, Bana Umar Ibnul As Madinatal Fustot. Nah,
Umar bin Al-As membangun kota Fustat. Atau kalau di Indonesia ini contohnya Pak Jokowi itu selama 2 periode dia membangun tol mulai dari Sabang sampai Merauke. Pak Jokowi itu. Apa pernah Pak Jokowi bikin tol? Nggak pernah. Tapi orang lain yang berbuat disandarkan kepada Pak Jokowi kayak gitu. Artinya memang ada dalam Islam itu seperti itu. Adapun ini tidak bisa. Nah, kenapa ini tidak bisa? Kata beliau, karena istinabah fi ibadatin, karena penggantian dalam ibadah itu tidak sah. Nah, karena ibadah seperti wudhu ini berkaitan dengan orangnya. Jadi tidak bisa digantikan. Aku kesel, tolong puasakan aku misalnya. Atau sholatkan aku capek. Sholat noisa aku misalnya. Dia tidur. Nggak bisa, karena itu ibadah yang nggak bisa diwakilkan. Ada yang bisa diwakilkan, bisa misalnya puasa nadar belum dilaksanakan kemudian dia meninggal, ya dipuasakan oleh ahli warisnya. Nah, insyaallah ini yang kita bahas dari hadis nomor 2. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.